Setiap pagi kamu bergegas. Alarm berbunyi, kopi di seruput ponsel, disentuh untuk melihat notifikasi. Harapanmu sederhana, rezeki datang lancar. Pintu peluang terbuka lebar. Namun menjelang sore kenyataan berkata lain. Proposal masih berjalan di tempat saldo rekening tak berkedip. Ide-ide terasa buntu. Sementara di feed media sosial, temanmu seolah hidup di mode autopilot. Dapat klien besar, dapat bonus tak terduga, dapat pujian atas karya mereka. Lalu ada bisikan kecil di kepala, mengapa magnet rezeki mereka kuat, sedangkan aku masih belum nyambung ke frekuensi itu. Sebelum kita lanjut lebih dalam, izin kami ucapkan terima kasih tulus untuk kamu yang sudah subscribe, like, dan share setiap video di channel Napas Baru. Dukunganmu bagaikan sinar lilin di tengah kegelapan, membantu banyak jiwa menemukan pencerahan. Setiap kali kamu membagikan konten ini, kamu menebar gelombang kebaikan amal jariah yang tak lekang oleh waktu. Semoga setiap share-mu membuka pintu rezeki dan membawa manfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya. Bab 1. Menyetel ulang frekuensi hati. Seringkali kita mengukur rezeki dengan ukuran materi, nominal gaji, jumlah follower, nilai transaksi. Namun tasawuf mengajak kita menoleh ke dalam bahwa keberlimpahan sejati bermula dari keadaan hati. Bayangkan hatimu seperti radio lama. Jika frekuensi penyiaran terlalu jauh, suaranya pecah dan terputus-putus. Demikian pula jika hati dipenuhi keraguan, rasa takut, dan perasaan kurang, maka gelombang keberlimpahan akan sulit diterima. Praktiknya, setiap kali bangun tidur sebelum menyentuh ponsel, tutup mata dan ucapkan syukur atas 3 nikmat: udara segar, detak jantung yang masih berdetak, dan peluang hari. Ini katakan dalam hati, alhamdulillah atas setiap nafas dan kesempatan. Aku siap membuka diri pada limpahan karunia. Dengan rutin menghidupkan mode syukur ini, kamu mentun ulang frekuensi batinmu sehingga magnet rezeki dapat bekerja tanpa hambatan. Bab 2. Melepaskan ego, membuka pintu tak terduga. Stoikisme mengajarkan kita untuk memusatkan tenaga pada apa yang bisa kita kendalikan, niat, sikap, dan usaha. Hanya saja tasawuf menambahkan lapisan kedalaman dengan menyadarkan kita pada ego suara yang menjerit, kenapa aku belum sehebat dia? Atau kenapa hasilnya belum sesuai ekspektasi? Suara ini sebenarnya adalah blokade spiritual yang memantulkan kembali energi positif. Bayangkan kamu ingin memasukkan seember air ke dalam ember yang sudah pecah, bocor seberapapun banyaknya air yang kamu tuang, tetap saja mengalir. Ego yang belum disembuhkan ibarat ember bocor. Untuk menambalnya, kamu perlu melepaskan tuntutan perfeksionis, memberi diri toleransi untuk gagal, untuk belum sampai, dan untuk belajar dari proses. Dengan begitu rezeki bisa menumpuk dalam hati, bukan hilang terbuang. Bab 3. Amal kecil, berkah tanpa batas. Praktik sederhana ini sering diremehkan. Menyisihkan sebagian rezeki untuk sedekah, sekecil apapun. Seorang teman menceritakan pengalamannya. Setiap selesai belanja bulanan, ia menyisihkan koin receh, Rp1.000, Rp2.000. Awalnya terasa cuma receh, tapi setahunan kemudian proyek klien besar datang tanpa tawaran, seolah boleh pakai voucher untuk berkah. Ibarat menanam benih di kebun, bibit kecil jika dijaga, disiram dan dipupuk akan tumbuh pohon rindang. Begitu pula sedekah kecil adalah bibit kebaikan yang menumbuhkan pohon rezeki berbuah lebat di waktu tak terduga. Ini adalah bentuk magnet rezeki yang bekerja. Semakin sering kita memberi, semakin kencang arus keberlimpahan yang berbalik datang. Bab 4. Afirmasi harian, percakapan hati yang memikat. Ulangi setiap pagi atau sore, entah melalui tulisan di buku catatan, sticky note di meja, atau suara lembut dalam hati. Kalimat afirmasi seperti, dengan setiap hembusan nafasku, aku menarik keberlimpahan dan berkah ilahi ke dalam hidupku. Afirmasi ini bukan mantra kosong. Ia menanamkan keyakinan pada alam bawah sadar bahwa kita bukan hanya layak menerima, tetapi juga didesain untuk melimpah. Semakin sering kita melafazkan dan meresapi maknanya, semakin kuat resonansi spiritual yang terbentuk ibarat magnet yang magnetikitasnya semakin tinggi. Bab 5. Proses upgrade versi spiritual. Sering di tengah perjuangan, kita tergoda untuk menyerah karena merasa terlambat. Padahal sabar adalah proses upgrade diri
seperti menunggu update aplikasi yang terkadang lama tapi hasilnya membuat kinerja lebih stabil dan aman. Setiap tantangan yang kamu hadapi adalah patch untuk hati dan jiwa, menutup sela-sela ketidaknyamanan yang bisa mengganggu magnet rezeki. Saat ragu menghampiri, ucapkan dalam hati, aku memilih sabar hari ini. Karena di balik setiap ujian, tersimpan pintu keberlimpahan. Kamu akan merasakan kekuatan batin yang berbeda tonggak rasa, tenang yang membuahkan ketajaman intuisi, sehingga langkahmu lebih ringan dan terarah. Bab 6. Memperluas definisi rezeki. Di bagian paling penting yang harus kamu pahami jika kamu ingin benar-benar berubah. Kadang kita hanya fokus pada jodoh, uang, atau karier. Padahal rezeki itu multidimensi. Kesehatan, ilmu, kebahagiaan keluarga, bahkan inspirasi yang muncul di waktu luang. Misalnya, tawa bersama sahabat di sore hari itu juga rezeki. Atau kemampuan belajar skill baru lewat video gratis itu pun karunia. Ketika kita memperluas definisi rezeki, hidup terasa lebih kaya. Dan magnet rezeki pun bekerja melalui berbagai pintu, bukan hanya satu. Dan jika hari ini kamu merasa ada yang berubah dalam hatimu, mungkin bukan karena kata-kata ini begitu hebat, tapi karena jiwamu sebenarnya sudah lama haus arah dan kejelasan. Mungkin selama ini kamu bukan kurang usaha, bukan kurang doa, tapi kamu hanya belum benar-benar nyambung pada pusat energi keberlimpahan itu sendiri. Kepada Allah, kepada getaran rasa syukur, dan kepada kesadaran bahwa rezeki sejati datang dari yang tak kasat mata, bukan semata-mata dari apa yang terlihat. Kita semua sedang belajar pelan-pelan untuk menyelaraskan diri, bukan untuk menjadi sempurna, tapi agar kita bisa berjalan dengan tenang dalam dunia yang bising. Bukan supaya rezeki datang deras tanpa usaha, tapi agar hati kita tidak keras saat diuji. Kalau kamu merasa video ini menemanimu seperti seorang sahabat yang gak menghakimi, bantu teruskan pesan ini, karena di luar sana banyak hati yang juga diam-diam menangis di dalam diam. Dan bisa jadi lewat video sederhana ini, kamu menjadi jalan hadirnya magnet rezeki dan keberlimpahan untuk orang lain. Itu bukan cuman kebaikan, tapi amal yang hidup dan terus bergetar sampai ke akhirat. Terima kasih sudah menjadi bagian dari nafas baru. Kita bertumbuh bersama dengan lebih sadar, lebih tenang, dan lebih dekat ke cahaya yang sesungguhnya.